saya kurang bagus. Iya. Nah, tapi kan kalau sekarang digital marketing itu penting banget. Apalagi Mas berangkat ketika sadar 2013 mencoba sebuah sebuah cara baru digital marketing untuk SB1M ini. Nah, menurut Mas Berto, seberapa penting skalanya 1 sampai 10 digital marketing? Digital marketing sih bukan penting lagi sekarang, itu wajib banget buat pebisnis. Wajib banget buat pebisnis ya. Oke. Bahkan bagi yang belum punya bisnis ya itu kita bisa kerjasama, nggak punya bisnis ada UKM, kalau kita punya skill digital itu bisa jadi bisnis yang besar banget gitu. Share dong Mas pengalamannya Mas. Pengalaman ya, contoh saya nggak punya bisnis jual kambing sama domba. Itu ada domba namanya domba Melino, harganya 40 juta ya. Itu punya sahabat saya. Kerjaan saya adalah datang ke tempat, kita syuting YouTube sederhana aja pakai handphone, kemudian kita masukkan ke dalam YouTube, ya udah akhirnya di situ ada tanya jawab, akhirnya orang beli, ya udah akhirnya jadi bisnis sampai sekarang gitu. Jadi kita tidak perlu punya bisnis sebenarnya untuk untuk bisa punya bisnis gitu. Tidak perlu punya bisnis untuk bisa punya bisnis, itu agak tricky ya. Tapi yang penting harus punya ini ya, punya kemauan dan berani mencoba gitu ya. Bener-bener. Tadi kan domba tadi berawal dari Mas punya domba teman gitu kan? Iya. Terus Mas coba-coba dengan bikin vlog tadi. Iya. Jadi menariknya UKM ini kan produknya bagus-bagus. Nah, mereka itu tapi tidak punya skill digital kan. Yang di mana di daerah-daerah ada nggak punya skill digital, tapi mereka butuh omset. Nah, tugas kita belajar digital supaya kita bisa kerjasama sama orang tersebut gitu. Oke. Berarti itu ya tadi bahwa jangan nyerah dulu gitu kalau punya usaha. Ini kesempatan belajar di SB1M, apalagi yang tidak punya usaha tadi sudah bisa sukses gitu, apalagi yang sudah punya usaha. Tapi Mas ngomong masalah usaha, ini kan nggak semua orang punya modal besar. Kita langsung ke pengaplikasiannya ya. Bahwa digital marketing ini apakah memang ketika berhubungan dengan digital harus punya modal tersendiri untuk membuat strategi digital marketing? Ya, jadi saya dulu sih emang benar ya, masalah pengusaha itu kan harus cari modal ya. Betul. Kondisi sekarang ini lebih pada pinter-pinter sih. Saya malah justru belajar sama teman-teman saya sendiri gitu. Jadinya sekarang ini yang kayak tadi ada ibu yang nggak punya bisnis, akhirnya sekarang punya omset miliaran karena kerja sama seseorang gitu. Jadi salah satunya juga seperti ini, yang di masa pandemi kan jadi berkah dalam arti kita harus berpikir ini kan, berpikir gimana caranya dapat uang ya. Jadi dulu waktu saya mulai tahu itu juga awalnya ya goreng-goreng tahu sendiri, kita broadcast WA, yang penting produknya itu ada namanya, kita kasih pesan lah. Contohnya pesannya misalnya ini tahu goreng buatan nenek saya yang sudah 60 tahun tidak pernah orang tahu, akhirnya teman-teman bisa nikmati. Nah dari situ kita broadcast WA. Nah good newsnya kalau zaman dulu kan kita saling membantu ya, waktu pandemi seperti ini udahlah pokoknya ada orang jualan kita ikut beli. Nah itu cukup ngebantu banget. Kalau kita nawarin barang macam-macam biasanya orang nggak suka beli gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam masa pandemi dan itu makanan biasanya orang beli. Nah dari situ mulai rame, ya udah kita rajin broadcast, mulai bikin satu gerobak. Nah dari hasil profit itu, nah dari satu gerobak itu kita tempel lah di depannya itu jual kemitraan, dibuka kemitraan. Nah dari situ udah mulai nanti berkembang sih seperti itu. Oke, ya benar-benar banget nih pengalaman tadi Mas Berto cerita bahwa di tengah pandemi COVID-19 awal-awal, masih ingat 2020 awal, ketika semua orang sudah kesulitan ya, banyak yang terkena dampak, ada aja gitu temen yang misalnya kayak, gue lagi bikin risol dong, mau beli, akhirnya kita beli, dan teman-teman saya ada beberapa yang survive, bukan musim-musiman ketika dia memulai mencoba di pandemi, dan sampai sekarang masih berhasil begitu jualannya. Nah Mas, kalau dilihat Mas, platform digital apa sih Mas yang bisa digunakan untuk mendongkrak pemasaran UMKM? Tadi Mas bilang kan bisa lewat broadcast di WhatsApp. Iya, WhatsApp ya. Apa lagi Mas yang bisa mendongkrak? Yang wajib itu kalau pengalaman saya ya itu Instagram sama TikTok saat ini. Jadi emang digital marketing berubah terus ya dari zaman dulu kan. Kalau zaman dulu eranya blogspot. Jadi zaman dulu kalau saya itu menganut sistemnya Mario Bros, itu bursa di Amerika. Dia bilang ada istilahnya masuk imperfect action. Jadi kamu action aja yang banyak, nggak sempurna nggak apa-apa, berantakan nggak apa-apa, nanti diperbaiki tengah jalan. Jadi zaman dulu tuh saya sudah bikin itu website itu 800 website. Sejak kapan 800? Sejak 2013. Jadi dulu tekniknya pokoknya brutal dulu, nggak sempurna nggak apa-apa. Jadi saya mikirnya kalau satu website bisa menghasilkan 1 juta, wah kalau 100 berarti 100 juta nih, kalau 1000 1 miliar. Jadi sederhana seperti itu. Namun pada perjalanannya selalu berubah kan, berubah. Akhirnya eranya sekarang lebih ke influencer ya, ke TikTok, ke Instagram.
Dan good news-nya sih sekarang buat teman-teman sih